Oleh karena itu jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu, yang suka membubarkan pengajian sunnah, mereka itu adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi. Hati-hati, jangan jadi pembantu iblis, suka menghalang-halangi orang menuntut ilmu agama. Saya juga setuju seperti itu. Orang yang menghalangi pengajian, tapi bukan pengajian yang berisi provokatif, itu adalah talbisul iblis. Itu adalah wakil-wakil iblis. Tetapi kalau isi pengajiannya adalah pengajian yang menyesatkan orang, inikah yang disebut pengajian sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton, dan semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Rupanya orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, juga jamaahnya itu baper dengan dibubarkan kajiannya Syafiq Riza Basalamah di Surabaya itu. Ustadz Sufyan Khalid Ruroy bahkan sampai mengatakan, orang yang menghalangi orang untuk mengaji pengajian sunnah, maka itu adalah wakil-wakil iblis di muka bumi ini, atau nuwabul iblis fil ardi, wakil-wakil iblis di muka bumi ini. Pak Sufyan Khalid Ruroy, saya sebenarnya setuju. Orang yang mencegah orang lain untuk mengaji, orang yang menghalangi orang lain untuk mengaji, itu memang benar wakil iblis. Tapi lihat dulu, pengajian apa itu? Pengajian yang memang kajian ilmu, kajian syariat, bukan kajian provokatif. Tetapi lihat, ada asap, mesti ada apinya. Banser membubarkan pengajian-pengajian yang demikian, itu bukan gila Banser. Tetapi karena orang-orang Wahabi, terutama ustadz-ustadznya ini yang pertama kali tidak menghargai perbedaan. Jangan bermain victim, jangan bermain flying victim. Ingat dulu, apa sebabnya kok bertindak seperti itu? Karena mereka, ustadz-ustadz mereka pertama kali langsung mengatakan amaliyah orang lain sesat, Aswaja asli warisan jahiliyah, NU adalah orang yang sesat, firqah sesat, Muhammadiyah firqah sesat, Jamaah Tabligh atau Jamaah Tabalik firqah sesat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kajian mereka itu bukan kajian sunnah, bukan kajian sunnah. Hanya ngaku-ngaku sunnah saja, ngaku-ngaku salaf saja, padahal tak lepas dari kajian itu sebenarnya adalah kajian yang berisi tipu-tipu umat, kajiannya yang berisi provokatif, yang tidak menghargai perbedaan ulama. Buktinya dari awal, dari zaman salaf, masalah kunut subuh itu sudah terjadi perbedaan. Ulama Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sunat kunut subuh. Tetapi Imam Ahmad dan Imam Hanafi mengatakan tidak. Bid'ah yang dipahami oleh orang-orang salaf bukanlah bid'ah sesat seperti yang ada di otaknya orang-orang Wahabi. Karena apa? Betapa banyak ya, betapa banyak sekarang orang-orang salaf dari imam-imam mazhab itu yang mengerjakan sesuatu yang memang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Bukan tidak dianjurkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah banyak. Nanti saya akan buat secara terpisah ini. Sekarang fokusnya adalah wakil iblis di muka bumi. Jadi jangan baper ketika pengajian atau kajian dari ustadz salaf yang katanya ustadz salaf atau ustadz sunnah ini dibubarkan, karena isi pengajiannya, track recordnya selama ini adalah selalu menjelek-jelekkan orang lain. Itu isi pengajiannya yang dilarang. Coba sekarang kita buka hati, buka mata, buka hati, buka telinga. Pengajian betapa banyak kan, ribuan pengajian yang ada di Indonesia ini. Kira-kira yang dibubarkan Banser pengajian yang seperti apa? Masa ada orang di masjid ngaji yang betul, ini rukunnya sholat misalnya dibahas seperti itu, kemudian dibubarkan oleh Banser seperti itu? Tidak. Bubarnya pengajian
Pengajian yang dibubarkan oleh orang-orang Banser, oleh ormas Banser adalah pengajian yang mengatakan kelompok lain ini sesat. Demokrasi itu adalah bukan dari Islam. Demokrasi itu sumber perpecahan. Kunut subuh itu bid'ah. Orang yang tahlil itu bid'ah. Orang yang maulidan itu adalah bid'ah. Aswaja asli warisan Jawa. Itu Pak Sufyan Khalid Rurai ya, yang dihadang, yang dihentikan oleh teman-teman Banser ini. Kenapa? Karena bukan kajian sunnah seperti itu. Kajian provokatif, kajian yang tidak menghargai perbedaan ulama. Kita, kalau Anda memang benar-benar pengikut salaf, kalau Anda memang benar-benar pengikut sunnah, maka Anda tentunya sudah punya standar. Jamaah Wahabi dan Ustadz Wahabi itu sudah punya standar. Kalau barang yang sudah terjadi khilaf di antara ulama, maka apa? La yungkarul mukhtalaf fi wa innama yungkarul mujma'ali. Yang perlu diingkari itu adalah sesuatu yang sudah diijma oleh ulama, tetapi ketika ulama masih terjadi perbedaan, ya sudah dibiarkan. Kita harus legowo. Masalah-masalah khilafiyah, tawassul, maulid Nabi, tahlilan, salaman setelah sholat, dan lain-lain sebagainya yang diperselisihkan oleh ulama, getol disuarakan kebid'ahannya, kesesatannya, bahkan dicap sebagai ahli bid'ah, dicap sebagai penyembah kubur orang itu. Ya Allah, ini kajian yang harus, memang saya setuju untuk dibubarkan kalau seperti ini. Kalau sudah diajak diskusi tidak mau, silahkan bubarkan saja. Seharusnya Anda kalau merasa berada di rel yang lurus, berada di rel ahli sunnah wal jamaah, ketika diajak diskusi untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Anda, maka ustadz-ustadz yang mengaku sunnah ini harus mau mempertanggungjawabkan. Padahal kajiannya hanya berisi tipu-tipu umat. Imam Syafi'i melarang orang mengaji di kuburan. Imam Syafi'i mewajibkan kunut. Aduh, banyak. Imam Nawawi katanya membid'ahkan mengusap wajah setelah sholat. Imam Nawawi membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Imam Izzuddin bin Abdissalam katanya membid'ahkan salaman setelah sholat. Ini kajian tipu-tipu yang sudah banyak dibongkar kebohongannya oleh YouTuber aswaja, termasuk saya sendiri. Sudah banyak dibongkar kesesatannya, kebohongannya. Inikah yang disebut pengajian sunnah? Pengajian sunnah. Ini kelemahan orang Wahabi yang tidak mengaji turos. Kelemahannya. Kenapa lemahnya? Karena tidak menguasai ilmu nahwu dan sorob. Padahal kalau Anda memang Pak Sufyan Khalid Rurai ya, Sufyan Khalid Rurai, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Jauzi itu yang Anda kutip pernyataannya, itu menjelaskan apa? Bahkan menjelaskan ada beberapa kriteria orang yang sodduhum anil ilmi, itu mencegah orang untuk berilmu. Yang pertama itu adalah kalangan sufi ya, yang hanya mencukupkan dirinya dengan wiridan terus tanpa untuk belajar ilmu. Katanya belajar ilmu itu hanya menyibukkan hati kita, menyibukkan diri kita. Jadi dia wirid terus akan langsung ke Allah, hablum minallah. Tidak belajar ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hanya belajar ujung-ujungnya saja, ujung-ujungnya hadis, sedikit saja belajar ilmu. Misalnya dia tidak belajar nahwu, cukup hadis, benarkan kuping, dan dia sudah merasa itu cukup, dan dia sudah merasa bahwa dia menguasai. Ini juga termasuk talbisul iblis, Pak Sufyan Khalid Rurai. Jadi ini lihat, baca sendiri ini ya. Ini adalah penjelasan dari Ibnu Jauzi. Di bawahnya yang Anda jelaskan, wa'lam anna awwala talbisil iblis itu di bawahnya. Ini penjelasannya.